Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran kalkulus bersama saya, Nalata Nisa Maris. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Pada materi ini akan ada 3 subbab. Yang pertama, menggambar grafik fungsi. Yang kedua, soal-soal praktis. Dan yang ketiga, teorema nilai rata untuk turunan. Saat ini saya akan membahas yang pertama, menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar suatu grafik dari fungsi, kita perlu menentukan 6 aspek ini. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan asimptot fungsi. Yang ketiga, menentukan kemonotonan fungsi. Yang keempat, menentukan titik ekstrim fungsi. Yang kelima, menentukan kecekungan fungsi. Dan yang keenam, menentukan titik belok fungsi. Nah, jika semua aspek 6 ini telah terpenuhi, maka kita akan bisa menggambar grafik dari suatu fungsi. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan titik potong sumbu X nantinya jika nilai Y-nya sama dengan 0. Begitupun titik potong dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Misalkan kita punya satu fungsi fx sama dengan 2x tambah 6. Kita akan cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam fungsi. 0 sama dengan 2x ditambah 6, 2x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 3. Maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah negatif 3,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y jika x sama dengan 0. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2 dikali 0 tambah 6. Y sama dengan 6. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,6. Selanjutnya kita bahas tentang asimptot fungsi. Asimptot fungsi itu sendiri definisinya adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Ada 3 jenis asimptot fungsi, yaitu asimptot tegak, asimptot datar, dan asimptot miring. Nah, jadi ada asimptot tegak itu apa sih? Jadi garis X sama dengan A disebut asimptot tegak dari Y sama dengan fx jika limit fx untuk x menuju A nilainya entah hingga. Jadi tadi dia bilang asimptot tegak itu garis X sama dengan A. Ini ya, X sama dengan A. Disebut asimptot tegak jika fungsinya ini dari arah kiri itu menuju tak hingga dan dari arah kanannya juga menuju tak hingga. Jadi semakin ke atas bisa kita lihat ya, nanti Y-nya akan semakin terhingga dan akan semakin mendekati dari asimptotnya itu. Ini contoh yang keduanya, X sama dengan A asimptot tegak juga. Kalau yang ini dari arah kirinya fungsinya itu semakin jauh semakin mendekati negatif terhingga ke bawah ya. Kalau dari arah kanannya semakin jauh semakin ke atas mendekati positif terhingga. Selanjutnya ada asimptot datar. Kalau asimptot datar garis Y sama dengan B. Jadi kalau asimptot tegak garis X sama dengan A. Jadi tegak ya, ini garisnya tegak. Kalau asimptot datar ya garisnya datar. Disebut asimptot datar dari Y sama dengan fx jika limit fx untuk x menuju plus minus tak hingga nilainya B. Jadi jika kita dapatkan nilainya B, maka asimptot datarnya ini sama dengan B. Bisa kita lihat di grafik ya, seperti ini contohnya. Jadi asimptot datarnya ini garisnya datar dan untuk fungsinya X-nya menuju tak hingga. Yang ketiga ada asimptot miring. Garis Y sama dengan AX plus B disebut asimptot miring jika A-nya bernilai ini, kan tadi Y sama dengan X plus B, A-nya bernilai ini dan B-nya bernilai yang ini gitu. A-nya bernilai limit fx per x menuju plus minus tak hingga, B-nya limit fx dikurang ax untuk x menuju plus minus tak hingga. Asimptot miring pasti garisnya miring gitu. Jadi ini contohnya garisnya miring, ya sama dengan
Jadi tadi ada 3 asimtot. Yang pertama asimtot tegak, yang kedua asimtot datar, dan yang ketiga asimtot miring. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan semua asimtot dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 per x dikurang 2. Yang pertama kita tentukan dulu asimtot tegak. Nah, kalau kita mencari asimtot tegak, kita mencari limit fx yang nantinya hasilnya itu tak hingga. Nih, berapakah x menuju berapa yang nantinya membuat limit fx itu menjadi tak hingga. Nah, dari mana kita dapatkan nilainya 2? 2 itu dari pembuat 0 fungsinya. Jadi kalau fungsi pembuat 0 penyebutnya, kalau penyebutnya itu 0, kan nih kalau pembuat 0 itu angka 2 ditambah 2 kan 0. Kalau penyebutnya 0, maka limitnya itu akan menuju tak hingga. Jadi kita simpulkan asimtot tegaknya itu x sama dengan 2. Selanjutnya ada asimtot datar. Asimtot datar ini tidak ada. Kenapa gitu? Karena kalau kita mencari asimtot datar, kita substitusikan limitnya itu menuju x-nya menuju tak hingga. Nah, jika kita masukkan x-nya menuju tak hingga, fx untuk x menuju tak hingga nih. Jadi di sini fx untuk x menuju tak hingga seperti sifat limit tak hingga ya, kalau pangkatnya di atas lebih besar daripada pangkat penyebutnya, maka hasilnya tak hingga. Maka asimtot datar ini dikatakan tidak ada. Selanjutnya asimtot miring. Asimtot miring yaitu y sama dengan x. Dari mana y sama dengan x? Nah, kita balik lagi ke slide yang tadi. Asimtot miring itu garis y sama dengan ax plus b, di mana a-nya ini limit fx per x dan b-nya limit fx dikurang ax. Sekarang kita cari a-nya. A-nya itu limit fx per x. Fx-nya tadi yang ini ya, fx-nya yang ini. Terus dibagi x sama dengan, artinya 1 dikali 1 per x. Nah, setelah kita cari limitnya, itu sifat limit tak hingga ya, jika pangkat penyebut pembilangnya sama dengan pangkat penyebut, maka kita membagi koefisiennya. Di sini koefisiennya 1 per 1, maka hasilnya 1. Maka kita dapatkan nilai A sama dengan 1. Selanjutnya kita cari nilai B. Nilai B itu kita dapat dari mencari x dikurang ax. Fx-nya mana? Fx-nya yang ini tadi ya, dikurang ax. A-nya berapa tadi? A-nya sudah dapat 1, maka tinggal x gitu. Setelah kita sederhanakan, ini menjadi 4 per x dikurang 2. Nah, balik lagi limit sifat limit tak hingga, kalau pembilangnya lebih kecil pangkatnya daripada penyebut, kan di sini pembilangnya seharusnya x pangkat 0. Ya, di penyebutnya pembilang tertinggi itu x pangkat 1. Maka limit x menuju tak hingga itu sama dengan 0. Jadi untuk asimtot miringnya y sama dengan x, kan seharusnya ax plus b ya, ax plus b. A-nya itu 1, maka tidak usah dituliskan, ditambah b, b-nya itu 0 dan nggak perlu juga dituliskan gitu. Jadi dapatlah asimtot miringnya y sama dengan x. Nah, jadi kalau kita mencari asimtot tegak itu, kalau asimtot datar sama miring, jadi bisa kita bedakan juga tegak sama tidak tegak. Kalau asimtot datarnya ada, berarti asimtot miringnya nggak ada. Tapi kalau begitu juga kalau asimtot miringnya ada, maka asimtot datarnya nggak ada. Jadi yang asimtot datar sama miring itu adanya salah satunya gitu. Kalau salah satu udah ada, berarti yang lain. Selanjutnya kita belajar kemonotonan fungsi. Definisinya yang pertama, fungsi f dikatakan naik atau monoton naik pada interval 1 jika untuk x kurang dari x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari sama dengan fx2 untuk setiap x1 x2 elemen dari i. Nah, ini x1 kurang dari x2. Seperti di grafik kan, kalau yang sebelah kiri lebih kecil, x1 kurang dari x2. Dan ini pada interval i. Jadi semua berada pada interval i. Nanti fx1 kurang dari sama dengan fx2. Di sini x1-nya berarti fx1-nya di sini. Fx1-nya kurang dari sama dengan fx2. Gitu ya. Jadi ini dikatakan monoton naik. Bisa dilihat juga pada grafiknya itu
grafiknya cenderung naik gitu, dari kiri ke kanan naik. Selanjutnya fungsi f dikatakan turun atau monoton turun pada interval i jika untuk x1 kurang dari x2 maka fx1 lebih besar atau sama dengan dari fx2 untuk setiap x1, x2 itu interval di i. Nah, sama tadi intervalnya di i, ini x1, x2, x1 kurang dari x2, di sini x1 berada lebih kiri daripada x2 berarti lebih kecil daripada x2. Nah, di sini fx1-nya lebih besar daripada fx2 karena berada di atasnya ya, berarti lebih besar daripada fx2. Maka grafik ini dikatakan monoton turun karena dari arah kiri ke kanannya itu grafiknya cenderung turun. Jadi paham ya, kalau naik dari kiri ke kanannya naik, kalau monoton turun dari kiri ke kanannya menurun gitu. Pemonotonan fungsi. Teoremanya diketahui fungsi f diferensiabel pada selang i, maka fungsi f monoton naik pada i jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk setiap x elemen dari i. Fungsi f monoton turun pada i jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x elemen dari i. Jadi kita juga bisa mencari, kita juga bisa mengatakan fungsi itu nantinya monoton turun atau monoton naik dengan mencari turunannya f aksennya. Jika f aksennya lebih dari 0 maka itu monoton naik, jika f aksennya kurang dari 0 maka itu monoton turun. Yang pertama kita lihat contoh ya. Contoh, tentukan selang pemonotonan dari fx, x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 per x dikurang 2. Penyelesaiannya f aksen x turunannya bisa menggunakan u aksen v dikurang uv aksen per v kuadrat. Nah, dapatnya ini setelah kita sederhanakan lagi, bentuknya di 2x kuadrat dikurang 6x tambah 4 dikurang x kuadrat tambah 2x dikurang 4 per x dikurang 2 dikuadratkan. Nah, disederhanakan lagi jadinya dapatlah x dikali x kurang 4 per x kurang 2 dikuadratkan. Nah, sekarang kita cari titik-titiknya pada garis bilangan. Titik-titik yang membuat nilainya itu 0. Yang pertama kita lihat dari pembilang. Di sini ada pembilang x. Untuk menjadikan pembilangnya itu 0, maka x ini akan bernilai 0. Jadi kita pertama ada angka 0 gitu. Selanjutnya di sini untuk x dikurang 4, untuk menjadikan pembilangnya ini sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai 4 per x dikurang 2 dikuadratkan. Nah, kalau di sini untuk menjadikan ini penyebutnya 0, maka kita substitusikan nilainya 2. Jadi titiknya di garis bilangan itu ada 0, 2, sama 4. Nah, sekarang setelah kita bikin garis titiknya, kita tinjau daerah di sana apakah nilainya positif, negatif gitu. Yang pertama bisa kita lihat dari daerah kiri. 4 yang lebih besar dari 4. Coba kita substitusikan 5 gitu. 5 dikali 5 dikurang 4, 5 dikurang 4 1 berarti 5 per 5 dikurang 2 3 dikuadratkan 9, berarti ini hasilnya nanti positif kan ya. Di sini bisa kita tuliskan positif. Di sini kita coba angka 3. Nah, 3 dikurang 4 itu negatif, per di bawahnya positif berarti hasilnya negatif. Nah, begitupun daerah 0 sampai 2 sama yang kurang dari 0. Jadi dapatkan di sini positif, daerah yang ini positif, yang ini negatif, yang ini negatif, sama yang ini positif. Jadi kalau f aksennya lebih dari 0 maka dia monoton naik. Berarti monoton naik pada selang dari negatif terhingga sampai 0 dan dari 4 sampai terhingga. Untuk monoton turun itu pada 0 sampai 2, monoton turun kan di sini ya, yang f aksen x-nya kurang dari 0. 0 sampai 2 dan 2 sampai 4 gitu. Selanjutnya tentang ekstrim fungsi. Misalkan fx terdefinisi pada selang i yang memuat c. Yang pertama, fc disebut nilai max atau min global dari f pada i jika fc lebih besar sama dengan fx per fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x sama dari i. Kedua, fc disebut nilai max
max atau min lokal dari f pada i jika terdapat selang buka S yang memuat C sehingga fc besar sama dengan dari fx per fc kurang sama dengan fx per setiap x elemen dari i irisan S. Nilai max min fungsi disebut nilai ekstrim. Jadi nilai max atau minimum suatu fungsi itu bisa kita sebut nilai ekstrim. Nah, untuk memahami tentang yang tadi maksimum global atau minimum global sama lokal, bisa kita perhatikan pada gambar ini. Jadi titik-titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi disebut titik-titik kritis. Nah, jadi di sini kita sebut titik kritis. Ini titik kritis, titik kritis gitu. Jadi di mana ada kemungkinan terjadi ekstrim fungsi, terjadi fungsi itu maksimum atau minimum, di mana ada kemungkinan di situ disebut titik kritis. Nah, jadi dari grafik ini kalau secara keseluruhan kita bisa melihat di mana grafik yang paling tinggi, yang paling maksimum di sini. Berarti jadi kita namakan maksimum global. Jadi dari semua grafiknya ini yang paling tinggi dinamakan maksimum global. Nah, sekarang kita coba cari yang paling minimum, yang paling rendah ada di sini. Maka ini dinamakan dengan minimum global. Nah, sekarang kita pelajari tentang yang lokal. Nah, kalau lokal itu seperti dari katanya, lokal itu cuma daerah tertentu. Nah, misal dari sini sampai grafik ini, maka yang paling tingginya atau maksimumnya ada di sini, maka ini disebut maksimum lokal gitu. Coba kita tinjau juga dari sini, misal dari sini sampai ke sini terdapat minimum lokal karena dia tuh menjadi minimum tapi bukan di semuanya, jadi lokal gitu. Itu untuk ekstrim fungsi ya. Selanjutnya juga ada teorema uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Diketahui f kontinu pada interval i yang memuat c jika f aksen x lebih besar dari 0 atau f aksen x kurang dari 0, maka c sampai delta, c pada c sampai delta, c dan f aksen x kurang dari 0 atau f aksen x besar dari 0 pada c, c plus delta, maka fc merupakan nilai max atau nilai minimum lokal. Jadi itu teoremanya. Kalau dia max berarti kita baca yang atas, f aksen x besar dari 0. Kalau dia minimum, f aksen x kurang dari 0. Seperti ini gambarnya. fc nilai max lokal, di sebelah kiri c monoton naik atau f aksen x lebih besar dari 0, di sebelah kanan c monoton turun atau f aksen kurang dari 0. Nah, sebelah kiri dia naik, sebelah kanan dia turun, maka terdapat nilai max. Kalau fc nilai min lokal, sebelah kiri dia turun, sebelah kanan dia naik. Jadi kalau ada nilai max atau min itu jika terdapat perubahan kemonotonan. Contoh, tentukan nilai ekstrim dari fx untuk x kuadrat kurang 2x plus 4 per x dikurang 2. Nah, penyelesaiannya kita bisa cari dengan mencari diferensialnya. Turunan pertama f aksen x, kita bisa menggunakan sama nih soalnya yang tadi, u aksen c dikurang u p aksen per p kuadrat. Dengan menggunakan uji turunan pertama tadi ya, sudah dijelaskan ya sebelumnya, di x sama dengan 0 tercapai maksimum lokal dengan nilai f0 sama dengan negatif 2. Jadi di x sama dengan 0, kan di sini terjadi perubahan kemonotonan dari positif ke negatif gitu. Positif berarti naik, negatif turun. Maka ini maksimum lokal. Kalau kita substitusikan f-nya 0, nilainya itu sama dengan negatif 2. Bisa dilihat di sini kita substitusikan nilainya 0, ini 0, 4 per negatif 2 jadi negatif 2 ya. Nah, juga terdapat minimum lokal di x sama dengan 4. Di sini x sama dengan 4 karena terjadi perubahan kemonotonan dari negatif ke positif gitu. Negatif ke bawah, positif ke atas. Jadi gitu kira-kira ya gambarnya. Jadi nilai f4 kita substitusikan 4 ke dalam fungsi yang ini. Dalam fungsi ini maka didapatkan nilainya 6
F4 sama dengan 6. Selanjutnya ada kecekungan fungsi. Definisinya, fungsi f(x) dikatakan cekung ke atas pada interval terbuka I bila f aksen x naik pada interval I, dan f aksen dikatakan cekung ke bawah pada interval terbuka I bila f aksen turun pada interval I. Itu definisinya. Jadi grafik fungsi cekung ke atas itu cekung ke atas, kalau grafik fungsi ke bawah itu seperti ini gitu untuk kecekungan. Jadi untuk kecekungan ini kita bisa tinjau dari turunan kedua. Tadi kemonotonan ya, yang ini kemonotonan kita tinjau dari ini, kemonotonan kita tinjau dari turunan pertama, f aksen x besar dari 0, f aksen x kurang dari 0. Nah sekarang kita belajar kecekungan. Kalau kecekungan itu f aksen x yang ditinjau turunan kedua. Jika f aksen x nya lebih besar dari 0 untuk setiap x elemen dari I, maka f cekung ke atas. Jadi kalau besar dari 0, f aksennya cekung ke atas. Kalau kurang dari 0, turunan keduanya dia cekung ke bawah. Untuk contoh, yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 per x kurang 2. Kita cari f aksennya dulu, turunan pertamanya. Nah ini kan sama, soalnya sama yang tadi ya, udah dapat. Nah sekarang kita cari turunan keduanya, sama menggunakan U aksen V dikurang UV aksen lagi, nanti didapat 8 per X dikurang 2 dipangkatkan 3. Grafik F cekung ke atas pada interval 2 sampai T hingga, dan cekung ke bawah pada selang negatif 2 sampai negatif T hingga sampai 2. Nah dari ini kenapa kita dapatnya 2? Karena kita tinjau untuk pembuat 0 di pembilangnya tidak ada variabel, maka tidak ada ya. Kalau di penyebutnya terdapat variabel x, jadi untuk pembuat 0-nya ada angka 2 dikurang 2 kan 0. Jadi bisa kita tinjau seperti ini. Jadi di sini kalau kita bikin garis bilangannya gini ya, di sini ada angka 2. Nah kita tinjau dari sebelah kanan sama kirinya. Yang lebih mudah dari kiri ya, ada angka 0. Jadi kita substitusikan 0, maka di sini hasilnya itu negatif. 0 dikurang 2 kan negatif 2, pangkatkan 3 sini negatif. Sini negatif, berarti di sini nanti positif. Jadi tadi kalau f aksen x-nya lebih dari 0, maka dia cekung ke atas. Kalau f aksennya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Jadinya kalau cekung ke bawah dari negatif hingga sampai 2, dari jauh T hingga negatif T hingga sampai 2. Kalau cekung ke atas dari 2 sampai T hingga, dari 2 sampai T hingga gitu. Selanjutnya ada titik belok. Definisi dari titik belok itu adalah misalkan fx kontinu di x sama dengan b, maka b, fb disebut titik belok dari kurva fx jika terjadi perubahan kecenderungan di x sama dengan b, yaitu di sebelah kiri x sama dengan b fungsi f cekung ke atas, dan sebelah kanan x sama dengan b fungsi f cekung ke bawah, atau sebaliknya. X sama dengan b adalah absis titik belok jika f aksen b sama dengan 0 atau f aksen b itu tidak ada. Jadi titik belok itu terjadi kalau ada perubahan kecekungan. Kalau tadi titik ekstrim itu terjadi kalau ada perubahan kemonotonan. Nah sekarang kalau titik belok terjadi jika ada perubahan kecekungan. Jadi kalau sebelah kirinya cekung ke atas, sebelah kanannya cekung ke bawah gitu, maka terdapat titik belok. Nah ada 3 di sini. Yang pertama C, FC merupakan titik belok. Di sebelah kiri C cekung ke atas, dan di sebelah kanan C cekung ke bawah. Di sini. Di sebelah kiri C cekung ke atas, di sebelah kanan C cekung ke bawah gitu. Nah kalau di sini C, FC bukan titik belok, karena di sebelah kiri C cekung ke atas dan sebelah kanan C juga cekung ke atas gitu. Sini C cekung ke atas, di sebelah kiri cekung ke atas, sebelah kanan juga cekung ke atas, maka itu tidak ada titik belok.
Tadi apa? Kalau titik belok harus ada perubahan kecekungan seperti ini. Sebelah kirinya ke atas, sebelah kanannya ke bawah. Kalau ini sama-sama ke atas, berarti ini bukan titik belok. Nah, selanjutnya ada walaupun di sekitar C terjadi perubahan kecekungan, tapi tidak ada titik belok karena F tidak terdefinisi di C. Jadi C-nya itu harus terdefinisi. Seperti contoh ini, F itu tidak terdefinisi di C, maka itu juga tidak dikatakan sebagai titik belok. Yang namanya titik belok, titik pasti ada pertemuannya ya. Berarti kalau yang contoh nomor 3 ini tidak ada garis yang bertemu karena F itu tidak terdefinisi di C. Jadi ingat ya, kalau titik belok ada perubahan kecekungan, dari sebelah kirinya berubah ke yang kanan gitu. Ini untuk contohnya, tentukan titik belok dari fx sama dengan xy dikurang 2x plus 4 per x dikurang 2. Nanti soal yang sama ya, kita dapatkan fx dan x-nya 8 per x dikurang 2 dipangkatkan 3. Nah, di sini ada grafiknya, ada garis bilangannya. Ini 2, sama seperti yang tadi, kalau kita substitusikan nilai 0, maka di daerah ini hasilnya negatif, dan di daerah ini hasilnya positif. Walaupun di x2 sama dengan 0 terjadi perubahan kecekungan, tetapi fungsi tersebut tidak memiliki titik belok, karena fungsi fx tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Kenapa dia tidak terdefinisi? Nah, kita substitusikan, coba di nilai 2 kita substitusikan ke dalam fungsi. Fungsinya tadi apa? Fungsinya x kuadrat dikurang 2x plus 4 per x dikurang 2. Seandainya kita substitusikan nilai x sama dengan 2, maka itu nilai ini akan tidak terdefinisi karena penyebutnya itu hasilnya 0. Jadi ada bilangan per 0. Maka kita katakan itu fx-nya tidak terdefinisi. Maka walaupun terjadi perubahan kecekungan di sini dari negatif, di sini negatif, di sini positif, jadi di sini cekung ke bawah, di sini cekung ke atas, akan tetapi dia tidak memiliki titik belok karena fungsinya tidak terdefinisi pada 2 atau pada C-nya gitu. Jadi gimana tadi, kalau titik belok harus ada perubahan kecekungan, akan tetapi fungsi itu harus terdefinisi pada C-nya. Ingat, harus terdefinisi pada C dan ada perubahan kecekungan tentang titik belok. Nah, sekarang ini ada contoh grafik. Diketahui ini menggambar grafik ya, dari semua 6 yang kita pelajari tadi langkah-langkahnya. Akhirnya kita akan menggambar grafik. Tadi fungsinya x kuadrat dikurang 2x plus 4 per x dikurang 2. Buatkanlah grafik fungsi tersebut. Tadi setelah kita cari asimptot tegaknya ada x sama dengan 2 dan asimptot miring ada y sama dengan x. Setelah kita gambarkan dulu, di sini x-nya, di sini y-nya, di sini garis asimptot tegak x sama dengan 2. Berarti di x kita cari di x yang kedua ini, berarti ini asimptot tegaknya. Nah, ini. Nah, sekarang kita juga gambarkan asimptot miringnya, yaitu y sama dengan x. Yang mana? Yang ini y sama dengan x. Selanjutnya fungsi fx monoton naik pada negatif t hingga sampai 0 dan 4 sampai t hingga, dan monoton turun pada 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Monoton naik dulu dari negatif t hingga sampai 0. 0-nya di sini ya. Negatif t hingga monoton naik. Berarti dia arahnya naik. Gitu. Kalau monoton turun pada 0 sampai 2 ya, di sini turun. Habis itu dari 2 sampai 4 juga turun nih, 2 sampai 4. Berarti di sini turun. Terus dari 4 sampai t hingga itu naik lagi. Jadi itu kemonotonannya. Habis itu kita tinjau juga di x sama dengan nilai maksimum lokal sama minimum lokalnya. Nah, nilai minimum lokalnya tadi x sama dengan 0, nilai f0 sama dengan negatif 2. Jadi kalau kita f0 negatif 2, nanti di sini ya titiknya, sama nilai f4 sama dengan 6. F4 sama dengan 6. Nanti di sini terdapat maksimum lokal. Maksimum lokalnya itu di 0. Di sini maksimum lokal karena perubahan kecekungannya dari sebelah kirinya naik, sebelah kanannya turun. Terdapat maksimum lokal, dan di sini minimum lokal, dan sebelah kirinya itu turun, ke sebelah kanannya naik. Nah, grafik f cekung ke atas pada 2 sampai t hingga dan cekung ke bawah pada negatif t hingga sampai 2. Dari 2 sampai t hingga, di sini 2 sampai t hingga
itu cekung ke bawah ya. Jadi tadi kemonotonan di sini turun, cekung ke bawah, maka seperti ini gambarnya. Dan di sini juga cekung ke bawah, maka seperti ini gambarnya gitu. Dan di sini cekung ke atas dari -2 sampai 2. Nah, tadi seperti yang kita pelajari ya, tidak ada titik belok karena F tidak terdefinisi pada 2, jadi tidak ada titik beloknya gitu. Terus grafik fx-nya, ini dari yang tadi ya udah dijelaskan juga. Jadi seperti ini grafik dari fungsi fx sama dengan x tadi kurang 2x ditambah 4 per x kurang 2 gitu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Melatonin Samaris mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Bye bye.